Berjalan kaki adalah aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan terjangkau bagi semua orang. Manfaatnya tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga untuk kesehatan tulang dan sendi, serta dapat meminimalisir potensi menderita beberapa penyakit metabolik, seperti diabetes, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia cenderung abai dengan hal yang seharusnya dapat menjadi kebiasaan tersebut. Studi dari Stanford University yang dipublikasikan dalam jurnal Nature mengungkapkan, rata-rata orang Indonesia hanya melakukan 3.513 langkah per hari. Data yang diperoleh dari 700.000 orang di seluruh dunia tersebut menunjukkan Indonesia berdampingan bersama Arab Saudi dengan rata-rata 3.807 langkah, Malaysia dengan 3.963 langkah, dan Filipina dengan 4.008 langkah per hari. Padahal, berdasarkan pemaparan dokter spesialis ortopedi Dr. Muhammad Adib, untuk menjaga kesehatan masyarakat hendaknya dapat membiasakan diri untuk berjalan dengan minimal 6.000 langkah per hari atau sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Ya, kalau ritme jalan kaki ya, kalau mamanya tergantung situasi pada masing-masing individunya ya. Kalau mamanya individu yang dengan usia-usia lanjut ya, pasti ada pembatasan biasanya. Tapi kalau individu yang masih muda, terus dia katakanlah remaja, maka semakin dia banyak atau sering melakukan aktivitas jalan kaki, maka itu akan semakin baik ya. Tapi pada saat yang dengan usia lanjut, biasanya kita cuma batasi untuk jalan ya minimal pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Itu adalah satu upaya untuk kemudian dia stretching untuk mengurangi juga efek pengapuran yang bisa terjadi pada usia-usia lanjut. Menurut Dr. Adib, aktivitas jalan kaki juga memiliki kontribusi dalam mengontrol kadar gula darah, sehingga dapat terhindar dari penyakit metabolik seperti diabetes. Mengingat berdasarkan data dari International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah diabetes terbanyak, dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045. Kita nggak bisa mengatakan kalau orang nggak jalan tuh pasti sakit enggak ya. Tapi pada saat kemudian dia itu tidak banyak aktivitas. Jadi kalau saya menganalogkan, kalau kita masuk di dalam kelompok kaum rebahan yang nggak pernah ada aktivitas, maka pasti kita akan sangat beresiko untuk penyakit-penyakit yang ya bukan hanya penyakit yang berkaitan dengan tulang sendi saja, penyakit metabolik, diabetes, penyakit yang berkaitan dengan kolesterol ya, penyakit jantung juga gitu loh. Jadi itu adalah satu resiko yang akan bisa terjadi kalau kita kurang bergerak. Di sisi lain, Dr. Adib menyarankan bagi yang memiliki penyakit kronis agar langkah kaki yang ditargetkan telah dikonsultasikan dengan dokter terkait, agar aktivitas berjalan kaki dapat dilakukan dengan aman dan efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, berjalan kaki dapat menjadi bagian dari rutinitas harian untuk mengimbangi gaya hidup modern yang seringkali minim aktivitas fisik. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewartakan.